bulan Ramadan adalah bulan yang harus menjadi momen untuk banyak beribadah. Kenapa? Karena di bulan Ramadan pahala ibadah dilipat gandakan. Namun apabila ada orang yang melewati Ramadan biasa-biasa saja, ya Ramadannya akan berakhir dengan biasa-biasa saja. Ramadan akan tetap berjalan, akan tetap lewat apapun yang terjadi. Jadi misalnya kemarin hari kedua Ramadan sudah lewat, habis kisahnya. Kalau ibarat kereta itu, ya ketika lewat keretanya kita tidak ikut gerbong, tidak masuk, ya sudah lewat, tidak ada apa-apanya. Nah Ramadan sama, sehingga di momen Ramadan ini harus benar-benar kita manfaatkan. Salah satunya adalah dengan al-mubadarah ilal khairat, bersegera melakukan kebaikan. Tidak bisa ditunda-tunda. Kenapa? Waktunya terbatas, hanya 1 bulan. Kayak aja pas 10 terakhir aja. Nah jangan. Rasulullah SAW tidak seperti itu. Rasulullah itu ketika masuk bulan Ramadan memperbanyak sudah. Ibarat misalnya hari biasa 40%. Nah masuk ke Ramadan itu 60, 70, 80%. Nanti di 10 terakhir meningkat lagi 90 sampai 100% ibadahnya. Nah itu rumusnya. Maka dengan kesempatan yang ada ini, sebagaimana di ayat Al-Quran surah Al-Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ujar Ta'ala, wasari'u, bergegaslah, cepat-cepatlah, badir, bersegeralah, ila maghfiratin min rabbikum, menuju maghfirah Allah, maksudnya al-a'mal al-mujibah lil maghfirah. Maksud wasaril maghfiratin min rabbikum itu adalah amal-amal yang mengulah dapat maghfirah dari Allah. Bil wa'di shadiq au ila taubah au ila adail faraid au ila hijrah. Banyak caranya, taubat, melakukan amal soleh, maunya pekerjaan-pekerjaan yang dapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, bila nyangka itu apa yang terjadi? Wa jannatin ardhas samawati wal ardh. Dan surga Allah Subhanahu wa taala wa jannatin ardhas samawati wal ardh. Luasnya itu kayak langit dan bumi, sa'atuha, luasnya. Li'anna tula kulli syai'in ghaliban aktsar min ardi. Fala ya'wa amatulu fala ya'lamuhu illallah. Ini perumpamaan aja. Arduha ka'ardi samawati wal ardh. Luasnya surga itu kayak langit dan bumi, itu perumpamaan aja. Kenapa? Karena nang aslinya kada ada yang tahu. Ini penggambaran aja, ilustrasi. Uiddat lil muttaqin. Nah, surga ini disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Ramadan karena terbatas, kita harus bersegera. Ya memang seperti itu. Waktunya nggak ada banyak kan? Jadi misalnya beranggapan dia tengah bulan kau aja ini, ya jangan seperti itu. Karena rumusnya kebaikan harus disegerakan. Apalagi ini terbatas. Walaupun beramal itu secara umum tidak ada batas waktu tertentu. Cuma ini situasinya adalah situasi yang sedang mendesak, situasi yang tidak leluasa, yaitu bulan Ramadan.
An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mal, bersegeralah melakukan kebaikan. Kenapa? Karena situasi itu bisa berubah. Dalam rumus hari kiamat. Nah, salah satunya ciri kiamat itu adalah waktu itu terasa cepat. Jadi ada di kitab yang ciri-ciri kiamat itu, salah satu cirinya itu adalah waktu terasa cepat. Bilanya hari ini waktu terasa cepat, itu memang bagian daripada ciri-ciri kiamat, walaupun hari kiamatnya ada tahu apabila. Cuma itu memang kita sedang berada di fase-fase terakhir diutusnya Nabi Muhammad SAW. Itu salah satu ciri kiamat dah, karena Nabi akhir zaman, memang di masa-masa akhir kita. Cuma kan masa akhirnya ini berapa tahun, wallahu a'lam, ada tahu. Cuma ciri-ciri yang kiamat itu memang sudah terjadi dah, tunggal butingan ya. Walaupun namun dipastikan apakah ini ciri kiamat atau kada, ya kada tahu juga. Cuma dihubungkan lawan hadis yang ada tuh pinapas bang. Taqarubuz zaman, waktu terasa dekat. Rasa kayak semalam masa hanya masih tahun, masih covid, rasa masih hanya kerasaan 10 tahun. Itu memang di akhir zaman itu salah satu ciri kiamatnya taqarubuz zaman, waktu terasa dekat. Itu. Lalu hadis berikutnya, qala rajulun lin nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin. Ada salah seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berpendapat ini ngarannya Amr bin Hammam bin Amr bin Al-Hammam bin Al-Jamuh bin Al-Haram Al-Ansari. Ini sahabat Nabi orang Ansar. Ara'aita in qutiltu fa aina ana. Jadi si dini bertakun, ya Rasulullah, kalau saya terbunuh waktu perang Uhud ini di mana ulun? Jan Nabi, qala fil jannah, di surga. Fa alqa tamaratin kunna fi yadi thumma qatala hatta qutila. Ini lagi situasi perang Uhud. Si dini bertakun, bilanya saya terbunuh, di mana saya jan Nabi di surga. Akhirnya si din ini fa'al qatamarat fi yadihi, lalu melemparkan beberapa kurma yang ada di tangannya. Ini entah bujuran dibuang lah atau dibuang itu diandak, ada tahu. Cuma bahasa hadisnya itu qalilat fi yadihi. Jadi kayak tuh takut sambil makan misalnya. Tapi kita bila nyulun terbunuh mas kayak di mana, tapi masuk surga, wah langsung itu simbolnya, langsung bergegas summa qatala, kemudian berperang hatta qutila, sampai beliau terbunuh. Ini termasuk sahabat Nabi yang syahid waktu perang Uhud. Nah ini kan bersegera menuju kebaikan. Kebaikannya apa? Jihad fisabilillah. Kebaikannya apa? Termasuk mati syahid. Ini jangan disalahpahami tentang bahasanya, mengantar nyawa. Namun bahasa Indonesia tuh mati konyol, bukan. Tapi ini memang situasi kondisinya yang mengharuskan untuk berjihad fisabilillah. Karena kan waktu itu Nabi Muhammad di Madinah, datang berita dari intel Nabi bahwa orang-orang Quraisy hendak menyerang Madinah. Lalu Nabi musyawarah, akhirnya diambil kesimpulan keluar Madinah. Jadi sebelum sampai keluar Madinah, sehingga di kejadiannya itu di Uhud. Ini beda dengan perang Ahzab. Kalau perang Ahzab itu musuhnya banyak, koalisi besar sekitar 10.000, sehingga strategi diambil bertahan total.
situasi dan kondisi itu berbeda. Oh tadi kan lagi Nabi di Madinah biasa. Ini dapat kabar, kita diserang Nabi ya. Orang Quraisy sudah bergerak. Langsung rapat kan kita bertahan Madinah atau keluar kota Madinah? Keluar aja. Akhirnya keluar ya pertama di Uhud. Beda lagi dengan perang Badar. Kalau perang Badar itu kan Nabi dan bersama sahabat itu yang siap-siapnya aja. Siapa yang bina siap kita tolakkan. Oh iya, dan orangnya 313. Itu tidak semua kaum muslimin dan Nabi tidak mewajibkan kayak para Uhud. Jadi kayak yang sudah siap ya kita berangkat. Karena ini cuma situasinya apa ya? Menghadang rombongan atau kafilah Abu Sufyan itu aja. Rencananya itu. Tapi ternyata pas sudah keluar kota Madinah, sudah berangkat, Nabi dapat kabar terbaru bahwasanya orang Quraisy hendak menyerang. Makanya Nabi menakuni dulu bukan sahabat, terutama sahabat Ansor. Sahabat Ansor ini sudah bayat lawan Nabi, berjanji lawan Nabi, menjaga Nabi. Jadi bunyinya di perjanjian orang Ansor itu menjaga Nabi selama di kota Madinah. Ini kan di luar kota Madinah. Nah, makanya Nabi menakuni, kayak apa? Sipkah kita berperang, sipkah kita jihad fisabilillah di Badar. Ya, biar sahabat. Nah, ya biar sahabat Ansor. Ayo berangkat. Hadis berikutnya Ar-Rabi' an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, Abu Hurairah ini ngaran sidin Abdurrahman bin Sakhrin termasuk ahlu suffah. Apa ahlu suffah itu? Ahlu suffah itu adalah orang-orang yang tinggal di apa ya bahasanya, emperan atau teras masjid. Jadi ada sahabat-sahabat Nabi yang belum berkeluarga, pekerjaannya masih belum jelas. Nah, orang-orang seperti ini tinggalnya di sufah masjid yang disebut dengan ahlu sufah. Ahlu sufah ini waktu di zaman Nabi memang orangnya serba keterbatasan. Babon ahlu sufah ini waktu zaman Nabi hidup sangat keterbatasan yang maksudnya yang dimakan terbatas ini. Biasa-biasa aja kehidupannya waktu Nabi hidup. Cuma karena mereka ini hidup di mana ya? Di masjid yang dibimbing oleh Rasulullah SAW. Nah, pada akhirnya di masa-masa mendatang ahlu sufah ini menjadi orang-orang penting di dunia Islam. Salah satunya siapa? Abu Hurairah nih. Abu Hurairah ini waktu Nabi hidup, beliau ini apa ya? Saking banyak kosongnya, jadi kaum empat Nabi kemana-mana. Makanya sidin riwayat hadisnya paling banyak karena sidin merapel hadis Nabi yang tenang. Sidin ini masuk Islam kan dulu di 7 Hijriah. 7 lah, 8, 9, 10, 11, 4 tahun jalan Nabi. Sayyidina Abu Bakar yang bertahun-tahun cari dia hadis riwayat Abu Bakar. Kenapa dia jadi banyak Abu Hurairah? Karena sidin bisa bersama Rasulullah SAW waktu masuk Islam. Dan masa berikutnya Abu Hurairah ini jadi gubernur salah satu tempat. Bahasa lain itulah buhan sidin ini waktu Nabi hidup tuh digambleng. Nah, sehingga kau jadi orang, jadi sosok penting. Dan beliau ini memiliki menantu yang luar biasa. Salah satu sayyidut tabi'in, ulama besar di kalangan tabi'in, Sa'id bin Musayyib. Ada jumlah baca Sa'idul Musayyib. Ini ulama yang alim, menantu Sidin, menantu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kadang bilanya dalam pembahasan hadis, Sa'id bin Musayyib ini banyak meriwayatkan hadis tanpa mencantumkan nama sahabatnya. Nah, ini ngarannya hadis mursal. Wa mursalun minhus sahabiyyu saqat. Jadilah misalnya tabi'in, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu berarti ada sanad yang dibuang. Karena kan yang bertemu dengan Rasulullah adalah sahabat. Tabi'in ini adalah orang-orang yang hidup di masa sahabat.
bertemu dengan sahabat, berguru dengan sahabat, cuma kada bertemu Nabi. Nah itu tabiin. Aminan Tusidin ini tabiin, tapi termasuk tabiin yang alim, sosok penting di kalangan tabiin. Apa jar Abu Hurairah? Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal ya Rasulullah. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi, ya Rasulullah. Ayu shadaqati a'zamu ajran? Sedekah apa yang pahalanya banyak? Sedekah apa pahalanya banyak? Sahabat ini apa? Haus ilmunya tinggi. Nah, dan pertanyaan-pertanyaannya itu tajam, nak langsung ke intinya. Termasuk pertanyaan, namun bersedekah ini yang paling banyak pahalanya kayak apa gerang? Duit ini paling banyak pahalanya dibelanjakan untuk apa? Ujar Nabi lah, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takshal faqra wa ta'murul ghina wa la tumhal hatta idza balagat al-hulqum. Qulta li fulan kadza wa li fulan kadza wa qad kana li fulan, muttafaqun alaih. Jadi ini dari sisi kondisi lah, kan bilanya bersedekah 1 miliar, bermanfaat gasan orang banyak, ya pahalanya banyak. Berarti di sisi nominal itu tinggi nilainya. Ini dari sisi situasi. Salah satu sedekah yang pahalanya banyak itu, jar Nabi, adalah bersedekah di saat orang tersebut lagi sehat walafiat, duit lagi sayang-sayangnya. Di sini taksyal faqr, takutan kada berduit kan tuh. Bersedekah itu pahalanya banyak dibandingkan lawan orang yang garing part mati. Makanya kan ada ngarannya wasiat. Jadi misalnya kayak ini, bilangnya matilah jarano tanah jarang kai lah nu ada cucu jar bilangnya aku matilah tanah yang di gambut situ perumahan tuh jangan dijual, yang ruko di Jalan Pramuka tuh 5 buting jangan dijual, Pajero itu jangan dijual. Kenapa kayak lain ampun kita tuh iya aja. Nah jadi misalnya ada orang buasiat lah, bila tak meninggal tanah itu gasan masjid, itu gasan pesantren, duit yang di bank itu gasan langgar. Memang berpahala, cuma pahalanya kada sebanyak orang yang masih sehat walafiat, duit ada. Ini ada duit, ulun sumbangkan gasan masjid, walaupun nominalnya sama. Bahkan nang wasiat ini berpotensi belarang kayak itu. Tapi ketika masih sehat walafiat bersedekah itu banyak pahalanya. Jadi semakin sehat orang tersebut, semakin sehat, semakin potensi kehidupannya itu tinggi. Maksudnya masa depan masih cerah lagi, masa depan masih panjang lagi. Itu bersedekah banyak pahalanya. Tapi semakin renta, umur semakin di ujung itu, awak pina banyak garing, pahalanya tidak sebanyak yang masih sehat. Ini dari sisi kondisi si pemberi sedekah. Karena beda lagi lawan di sisi persen. Lain pulang, maksudnya ya bergerak. Ada orang bisi duit 10 miliar, depositonya misalnya 10 miliar. Orang yang 10 miliar ini bersedekah 50 juta. 50 juta itu sih yang nominal banyak. Gesan langgar nyumbang nih. Anu jar gesan pembukaan 50 juta, kayaknya tahan sebulanan. Tahan sebulanan lah. Tahan nyerah. Tapi ada orang yang memiliki uang hanya 1 juta, cuma bersedekahnya 500 ribu. 500 ribu dengan 50 juta, jelas banyak 50 juta. Tapi secara persen, 1
10 miliar 50 juta, nah paling berapa persennya? Tapi kalau yang 500.000 dengan sejuta 50%. Maka orang bersedekah yang 500.000 tadi secara persen lebih banyak dibandingkan yang orang pertama. Itu dari sisi. Kalau yang ini tadi yang ditangani sahabat ini dan Nabi jawab ini dari sisi kondisi si pemberi sedekah. Wa sayujannabul atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka. Sayyidina Abu Bakar itu kan Nabi kan dapat wahyu umur 40 tahun. Sayyidina Abu Bakar berarti waktu itu 38 tahun. Nah, di tahun-tahun itu ya mungkin setahun atau 2 tahun sesudah Nabi diangkat lah. Berarti umur Sayyidina Abu Bakar itu 40-an. Itu lagi masa-masa jaya, lagi masa sehat-sehatnya. Amun orang begawi itu karir itu lagi bagus-bagusnya. Nah, umur 40 tuh pensiun masih lawas. Amun kada hanyar diangkat juga, amun CPNS sudah lewat dah tuh. 40 tuh lagi masa-masa bagus lah. Nah, tapi Abu Bakar apa? Memerdekakan Bilal, budak-budak yang lain pakai duit sini. Itu lagi sehat-sehatnya sin murahkan duit. Sayyidina Utsman sama kayak itu juga. Ini yang maksud Nabi anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhsyal faqra. Cuma saya sedih. Karena ini rumus dunia lah. Potensi isuk-isuk jadi miskin tuh ada. Nah, kalau umur masih panjang lagi. Amun yang para meninggal lah. Duit habis disedekahkan. Miskin meninggal habis kisahnya. Ada apa? Ini kan masih panjang lagi umurnya. Nah, kayak itu. Itulah kenapa di sini Nabi menyebutkan anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhsyal faqra. Itu. Nah, karena beda lagi kalau di sisi dari momen waktu. Kalau momen waktu di bulan Ramadan salah satu sedekah yang pahalanya banyak dengan iftar membukakan. Kenapa? Pahala sedekah it'amut ta'am memberi orang lain makan dan pahala kayak orang puasa. Jadi siapa yang membukakan puasa kan pahalanya sama kayak orang puasa. Nah itu. Belum lagi dari sisi penerima. Nah ini pentingnya kita berilmu tuh. Jadi misalnya ada duit 3 juta, hendak memberi kemana, itu kawan dirumusakan prioritasnya yang mana nih? Supaya 3 juta tadi tidak hanya sedekah biasa, tapi nilainya lebih objeknya lagi. Bersedekah itu paling afdol adalah ke keluarga kan. Kenapa? Ada 2. Satu pahala sedekah, yang kedua pahala silaturahim. Jadi sebujurnya bilanya ada keluarga miskin, sebujurannya lah bisi ada keluarga miskin itu kesempatan gasan dapat pahala banyak. Mungkinlah menyumbang ke masjid 1 juta standar, menyumbang ke langgar 1 juta standar, menyumbang ke misalnya ke madrasah 1 juta standar, menyumbang ke keluarga yang memang miskin perlu diberi 1 juta itu ada plusnya. Karena apa? Sedekah dan silaturahim. Nah itu tinggal dipilih-pilih yang mana. Hadis riwayat lain. An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha sayfan yauma Uhudin. Faqala man ya'khudhu minni hadha fabasatu aydihum. Kullu insanin minhum yaqul ana. Qala faman ya'khudhuhu bihaqqihi fa ahjamal qaum faqala Abu Dujana radhiyallahu an ana akhudhuhu bihaqqihi fa akhadha fa falaqa bi hamal musyrikin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada perang Uhud ini kenapa jadi penting dalam ghazwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jihad fisabilillah peperangan yang Nabi ikut namanya ghazwah. Yang Nabi kada umpat mengirim pasukan aja ngarannya syariah. Nah di antara ghazwah Nabi Uhud ini penting karena banyak momen-momennya. Momen waktu rapat. Jadi kan rapat tuh
kita bertahan atau keluar. Rapat. Akhirnya diputuskan keluar dari kota Madinah. Karena yang kada umpat perang Badar semalam kayak merasa rugi. Wah, ini harus keluar kita. Wah, semangat benar. Sudah diputuskan keluar kota Madinah. Nabi mengambil baju perang, memasak. Sekali nang mau sulakan keluar tadi, pina pancat kayak gila kan apa jadi keluar aja. Nabi anu kada jadiin. Lalu dijawab Nabi, amun Nabi inilah sudah terpasang baju ini nah, tidak ada jalan kembali Nabi. Taruh kita. Lalu kita menyesal ya tadi bina. Kayak pas tulak ada jadi. Akhirnya keluar. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini termasuk kelompok yang mengusulkan untuk tetap bertahan di kota Madinah. Nah, tapi ketika kausan keluaran berangkat sampai ke tujuan, musuh sudah terlihat, orang-orang Quraisy sudah terlihat. Apa yang terjadi? Abdullah bin Ubay bin Salul dan teman-temannya putar balik sekitar berapa? 300 orang. Wah, kayaknya akan jadi perang nih. Ada ciri-ciri perang nah, belikan aja kita, rugi sini. Beli. Sehingga kaum muslimin sisa 700. Ini jelas benar dah mempersulit situasi kaum muslimin. Makanya dalam dosa-dosa besar itu salah satu diantaranya adalah tawalli yaumuz zahab. Tawalli yaumuz zahab itu adalah lari dari medan pertempuran. Itu termasuk dosa besar. Sudah ini hari, nah itu dosa. Ini yang digawe Abdullah bin Ubay bin Salul sudah 300 membuli. Jadi kalau di Badar itu 313 lah kurang lebih melawan 1000, 1/3. Nah kalau di perang Uhud itu 700 kan 1000 kurang 300, 700 melawan 3000, 4 kali lipatnya. Jadi Uhud ini ya berat. Belum lagi di antara pasukan itu ada pasukan-pasukan yang tidak taat dengan instruksi Nabi, yaitu pasukan pemanah. Kan perangnya di sini. Pemanah tuh Nabi andak di belakang, jaga-jaga nih, dia yang memantau. Nah, Khalid bin Walid waktu itu belum Islam, tapi waktu melihat Nabi strateginya kayak itu, Khalid nih kagum lawan Nabi. Jadinya kadang di momen-momen pertempuran, momen antara rival itu muncul rasa respect lawan musuh tuh. Nah Khalid tuh pas melihat Nabi strategi kayak itu, kayak wah ini strateginya mantap bener nih. Waktu belum Islam, makanya Sidin kagum lawan Nabi. Akhirnya kan beberapa tahun kemudian masuk Islam Khalid itu. Karena Khalid ini orangnya militer benar. Amun bahasa kita tuh, wah ini kan yang permainan strategi kayak catur. Ada melihat orang lah catur pin harap benar tuh kayak wah ini mantap banget strateginya. Sama kayak pelatih. Kadang ada pelatih timnya nih kalah karena apa? Strategi pelatih lawan lebih bagus. Kadang orang pelatihnya tuh kada sedih, kalah tuh ada, tapi kagum lawan strategi musuh. Kagum lawan strategi pelatih lawan. Nah, ada momen-momen kayak Khalid ini waktu melihat Nabi meletakkan pemanah di belakang tuh, wah ini strateginya mantap benar. Cuma masalahnya adalah bebuhan pemanah ini tidak taat dengan Nabi. Ada masih ya Nabi pokoknya jangan turun. Yo. Nah sekalinya pas beluman tuntong perangnya, melihat di atas tuh kayak, nah berbagi gonimah dah, nah berbagi duit. Yang kita nih, nah THR berbagi dah. Ini kita kalau dapat bukahan turun, padahal belum tuntong lagi, masih belum selesai. Ibarat main bola tuh masih belum injury time lagi, turun. Akhirnya apa? Khalid bin Walid langsung memutar gunungnya tadi, menyerang dari jalan sana, sehingga pasukan Nabi dan pasukan dan para sahabat gelabakan, ada serangan mendadak. Itu momen yang lain. Nah di riwayat ini Nabi mengambil pedang, lalu ujar Nabi, man ya'khudhu minni hadza,
Siapa yang ingin mengambil pedang ini dari saya? Nah, maksudnya siapa yang hendak jihad fisabilillah pakai pedang ini? Fayabasatu aydihum kullu insan minhum yaqul ana. Lalu sahabat ini kayak ulun dia nabi. Faman ya'khudhu bihaqqi fa ahjamal qaum. Faman ya'khudhu bihaqqihi. Nah, jadi Imam Qurtubi yakni bihadzal haqq ay yuqatila bidzalika sayf ila ayaftahallahu 'alal muslimin aw yamut. Faman ya'khudhu bihaqqi itu kayak ini nah. Kan dia bilang, siapa yang mengambil pedangku ini? Sahabat kan, wah ulun Nabi. Nabi syaratkan faman ya'khudhu bihaqqihi. Nah, bilanya mengambil pedang ini nya siap sampai tuntung. Nah, sampai tuntung itu pilihan dua, menang atau nya meninggal. Syaratnya ada yang mengambil pedang dah ada syaratnya ini sampai kita menang atau nya meninggal. Fah jamal qaum, terdiam. Terdiam. Sampai gitu ya ini berat nih. Terdiam. Faqala Abu Dujanah radhiyallahu anhu. Kemudian berkata Abu Dujanah ini ngarannya samak. Iwak aja samak tuh. Kalain panjang samakun. Kamu ini iwak tuh samakun. Ini samak Ibnu Harsyah. Itu ngaran sidin. Jara Abu Dujanah ulunja Nabi ulun siap. Mambil. Nah, imam ambil sidin fa akhadha fa falaqa bihi hamal musyrikin. Fafalaqa bihi itu syaqqa itu membelah. Hamal musyrikin ini ru'usahum, kepala orang-orang musyrik, artinya mengalahkan orang-orang musyrik. Nah, ini tentang apa? Al-mubadarah ilal khairat, semangat dalam kebaikan. Oh, siapa yang anak ini? Oh, ada itu semangat Abu Dujanahnya. Hadis riwayat lain. Ani Zubair bin Adi qala ataina Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa syaqawna ilaihi ma nalqa min al-Hajjaj. Jar Zubair bin Adi ini beliau dari Bani Yamah Qadi Ar-Rai, mendatangi Anas bin Malik. Anas bin Malik ini kan asisten rumah tangga Nabi di masa remaja, lagi kanakan. Fasyaqawna ilaihi ma nalqa minal Hajjaj. Ini maksudnya Al-Hajjaj bin Yusuf. Jadi apa ngarannya nih? Rumusnya tuh kayak itu. Karena apa? Makin jauh lawan Nabi. Dahulu apa ngarannya nih? Kelainan